نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada seluruh makhluk, secara khusus kepada seluruh manusia. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita urusan-urusan dunia, dan Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi kita urusan-urusan akhirat kita. Salah satu urusan akhirat itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukanlah beban, namun ia adalah kewajiban. Kewajiban bagi setiap muslim mempelajari agama Allah. Bahkan Allah persiapkan permohonan ampunan bagi setiap orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai, hatta al-hitani fil bahri." Sungguhnya orang yang menuntut ilmu akan dimohonkan ampun oleh segala sesuatu. Bahkan ia akan dimohonkan ampun oleh ikan yang ada di dalam dasar lautan dan di dalam dasar samudra. Maka tidak ada kerugian bagi kita duduk di majelis ilmu. Tidak ada kerugian, tidak ada kata rugi dalam menuntut ilmu. Meskipun ya kadang kita segar, kadang kita ngantuk, kadang fokus, kadang menghayal. Tidak ada kata rugi. Yang terpenting bagaimana kita berusaha menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu ampunan itu bernama talabul ilm, menuntut ilmu. Bayangkan Allah persiapkan segala sesuatu, bahkan ikan
yang kita tidak pernah lihat wujudnya, yang ada di dalam dasar samudra, mohonkan ampunan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam pada khairil anam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali membaca ahadithul akhlaq, masih pada pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita membaca hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah. Salah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepadanya untuk berhijrah. Wa taraka abawayhi yabkiyan, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada lelaki yang ingin berbaiat berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembalilah kepada kedua orang tuamu, jadikanlah mereka tertawa kembali sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Syekh Abdul Razzaq mengatakan, min jazail walidain ay yakuna al-waladu daiman mudkhilan as-surura alaihima. Di antara bentuk membalas jasa kedua orang tua atas seorang anak adalah bagaimana ia berusaha memasukkan rasa bahagia ke dalam hati kedua orang tuanya. Jadi seorang anak sebagai bentuk balas jasanya kepada orang tuanya, ia berusaha memberikan kebahagiaan. Pada kedua orang tuanya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan mana yang paling utama, apa jawaban Nabi SAW? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Rasa bahagia, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini di antara amalan yang paling utama, ikhwatal iman. Bagaimana sekiranya kebahagiaan itu dimasukkan ke dalam hati manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Masukkan rasa bahagia, kegembiraan, kebahagiaan kepada sesama muslim saja dihitung sebagai amalan yang paling utama. Di antara amalan yang paling utama. Bagaimana sekiranya kebahagiaan itu persembahkan kepada manusia yang paling berhak untuk mendapatkannya, yaitu kedua orang tua kita. Kemudian beliau mengatakan, fala yaf'alu amran yuhzinuhuma aw yukaddiru safwahuma. Jangan sekali-kali seorang anak
melakukan perkara yang menjadikan mereka berdua sedih atau yang menjadikan perasaan mereka rusak. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, yang disebut oleh Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis itu bagian dari kedurhakaan. Abdullah bin Umar menjadikan kedua orang tua kita menangis itu bagian dari kedurhakaan. Mungkin kita menganggap itu hal yang sepele, kata ini. Mungkin ada kata yang terlepas dari lisan kita, kita anggap itu biasa. Tapi ternyata itu menyakitkan bagi orang tua kita. Bahkan sampai menjadikan mereka menangis. Ini termasuk apa? Durhaka. Dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, bal yakunu harisan daiman ala idkhalis sururi ala qalbayhima wa yabhathu an ayyi amrin yufrihuhuma liyaf'alahu. Seorang anak, ya, dia berusaha selalu untuk membahagiakan kedua orang tuanya, memberikan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Dan dia berusaha mencari segala bentuk perkara, segala bentuk wasilah yang dengan perkara itu orang tuanya menjadi bahagia. Kita mengingat ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, kisah sahabat Abu Hurairah, salah satu sahabat yang berbakti. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menyebutkan kisah Abu Hurairah dengan 2 butir kurma. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah ini pada jilid kedua, tapi beda cetakan, beda halaman tentunya. Halaman 592 sampai 593. Suatu ketika Abu Hurairah merasakan rasa lapar yang luar biasa. Akan tetapi ia tidak memiliki makanan. Ia tidak mendapati makanan di dalam rumahnya. Kemudian Abu Hurairah beranjak berjalan menuju masjid. Dan di sana ia menjumpai beberapa sahabat yang lain sudah menunggu sebelumnya. Ketika Abu Hurairah datang, para sahabat yang sudah ada di masjid bertanya, mengatakan, "Kenapa engkau kemari wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab dengan jujur, tidak menggunakan basa dan basi. Kadang kita ditawarin makan padahal kita lapar, sudah masih kenyang saya. Tapi lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya lapar. Dia tidak mau berdusta. Kemudian orang-orang yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu menjawab dengan jawaban yang sama, "Wallahi, demi Allah, kita pun sama. Kami pun tidak keluar dari rumah kami kecuali karena kami merasakan rasa lapar yang luar biasa." Subhanallah. Kemudian Abu Hurairah dan beberapa sahabat ini, mereka datang ke rumah Nabi SAW bertamu. Dan Nabi SAW melihat para sahabatnya datang, beliau pun menyambutnya dan menjamunya.
Dijamu dengan apa? Kurma dan satu nampan. Kemudian Nabi SAW memberikan instruksi kepada para sahabat ini. Apa katanya? Masing-masing ambil dua butir kurma. Ini instruksi dari Nabi SAW. Nabi jamu dengan sebuah nampan, tapi jumlah mereka banyak. Ya, Nabi SAW melihat, oh ini kasih berapa? Masing-masing 2 butir kurma. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Setelah itu Nabi mengatakan, setelah kalian menyantap kurma kalian, minumlah air setelahnya. Karena itu akan mencukupi kalian sepanjang hari ini. Subhanallah. Kemudian dan ini menjadi bukti bahwasanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlalu berhari-hari tidak dinyalakan api pada tungku dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menggunakan al-aswadan, yaitu air dan kurma. Kita lihat ceritanya. Abu Hurairah mengambil 2 butir kurma, sebutir dimakan, kemudian 1 butir disimpan. Kalau kita bahasa Sasak mengatakan nyalah baik katanya. Iya kan? Apa bahasa Indonesianya? Nyalah itu pada jamaah. Apa? Nanggung? Eman? Eman? Iya. Taib. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW takjub. Kemudian bertanya, kenapa kau melakukan itu wahai Abu Hurairah? Dengan lantang Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 biji kurma itu saya simpankan untuk ibundaku. 1 biji kurma ini untuk siapa? Ibundaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sudah, kau makan saja 1 biji kurma itu, kami akan persiapkan 2 butir kurma untuk ibumu. Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai gelar apa? Rawiyatul Islam. Karena dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bukan saja beliau mencontohkan kepada kita bagaimana kita semangat dalam menuntut ilmu, tapi juga semangat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, kalau mungkin kita menganggap 1 biji kurma apa sih nilainya? Mungkin itu hal yang sepele, mungkin itu hal yang tak bernilai. Dilihat, yang dilihat adalah nilai bagaimana saya bisa membahagiakan apa? Ibu saya. Ketika saya datang dengan 1 biji kurma ini, dia bahagia. Dia tahu di rumahnya tidak ada apa-apa. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, bahwasanya Abu Hurairah menunda keinginannya berhaji khotbah, karena ibundanya sangat bergantung kepadanya. Keperluan sehari-hari itu yang melayani, yang menyuplainya, yang membantu, yang berkhidmat kepada ibundanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya Ibnu Sa'ad mengatakan Abu Hurairah itu bisa berhaji kapan? Setelah ibundanya meninggal dunia. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, anak yang baik ibundanya diprioritaskan, diutamakan, didahulukan, tidak dilupakan apalagi dihapuskan. Itu seorang anak. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah menyebutkan, setelah menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan beberapa riwayat, ya,
Di antaranya riwayat Hammad bin Salamah an Abi Hazim qala aqama Abu Hurairah ala ummihi lam yahujja hatta matat. Dari Abu Hazim, Abu Hurairah berdiam tinggal bersama ibunya sampai ibundanya meninggal dunia. Ia tidak pernah menunaikan ibadah haji sampai ibundanya meninggal. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita, qala Hammad yakni fi ma nara at-tatawwu. Yang kami lihat kami lihat bahwasanya haji yang dimaksudkan di sini bukan haji wajib, tapi haji yang bersifat sunnah. Kemudian wa sa'ala rajulun Ata'an. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Imam Ata', salah seorang tabi'in yang mulia. Apa kata lelaki ini bertanya? Ahramtu bil haji. Saya sudah berihram, melapaskan niat apa? Haji. Wa inna walidi kariha dzalika wa inna walidayya kariha dzalika. Tapi kedua orang tua saya melarang saya melakukan itu. Apa fatwanya Atha? Qala ihdi hadiyan wa aqim wa ati' walidak. Sembelihlah hadiu, tinggallah bersama orang tuamu, taatlah kepada dia. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bagaimana para salaf itu mereka memprioritaskan apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dari sisi akhlak pun kita diajar bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua kita. Contoh nih, dalam beberapa asar, di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Hurairah pernah melihat dua orang. Dua orang ini mungkin etikanya, adabnya kurang baik kepada kedua orang tua. Dipanggillah salah satu dari dua orang ini, kemudian mengatakan, "Ma hadza mink?" Apa hubunganmu dengan lelaki itu? Qala huwa abi. Dia adalah bapakku. Faqala, kata Abu Hurairah kepada lelaki ini, la tusammihi bismi. Jangan kau panggil bapakmu dengan namanya. Jangan kau panggil bapakmu dengan namanya. Bukan termasuk adab. Wala tamshi amamahu, jangan kau berjalan di hadapannya. Wala tajlis qablahu, dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Nah, ini menunjukkan ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, betapa sempurna dan indahnya etika dan moral yang diajarkan Islam kepada kita dalam urusan berbakti. Ya. Kita dilarang memanggil orang tua kita dengan nama. Kadang ya kita manggil kalau orang Lombok Timur biasa. Kalau dia sudah punya cucu, dipanggil dia dengan nama cucu. Anaknya kadang manggil dia dengan apa? Nama cucunya. Ditambah dengan papu katanya. Kemudian nama cucunya yang pertama itu. Seperti itu kebiasaan kami di daerah wilayah timur. Misalkan bapak abi saya nih, cucu pertamanya bernama Amira, kadang dipanggil Papu Amira. Tapi
Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini bukan termasuk ada. Jangan kau panggil dia dengan namanya. Dengan namanya saja tidak layak. Apalagi dengan yang selainnya. Panggil dia mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahandaku. Wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Jangan kau berjalan di depannya. Saking bagaimana kita beradab dan beretika kepada kedua orang tua kita. Namun apabila ikhwatal iman ternyata kepada orang lain kita sila, ya, tapi kepada orang tua kita ternyata hanya biasa-biasa saja, berarti ini kita salah dalam menempatkan etika dan moral kita. Salah dalam menempatkan adab kita. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Abdul Razzaq, lelaki ini datang kepada Nabi SAW ingin apa? Berhijrah. Dia berbaiat. Apa nama baiat ikhwatal iman? Hah? Apa nama baiat? Janji setia. Ingin berbaiat, ingin berjanji kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Dan dia tetap di atas hijrahnya dan tidak akan pernah melepaskannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Kedua orang tuanya menangis. Kenapa? Ya sedih berpisah dengan anaknya. Nabi SAW perintahkan anak ini, kembali kau kepada kedua orang tua. Suruh kembali khotal iman. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan mereka kedua menangis. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Lihat di sini bagaimana kita tahu kewajiban berhijrah itu. Seorang berhijrah meninggalkan negeri kekufuran dalam rangka menyelamatkan agamanya. Sahabat yang mulia ini dia datang ingin menyelamatkan agamanya. Namun lihat ikhwatal iman, di sana ada hal yang lebih besar dan lebih wajib. Ada yang lebih agung untuk harus ditunaikan, yaitu hak dari kedua orang tua. Subhanallah. Lihat, sudah dia berjanji setia untuk berhijrah bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi perintahkan untuk apa? Kembali kepada kedua orang tua. Jadikan kembali mereka tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan mereka meneteskan air mata. Makanya khotel iman, sebagai antum kalau masih punya orang tua di rumah, antum ini pergi nuntut ilmu itu tidak ada masalah, pakai butuh berbakti kan. Abi, ya, yang mau berangkat kajian, doakan agar dapat ilmu yang bermanfaat, doakan agar dimudahkan. Ya khotel iman, mungkin itu sepele di mata kita, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari apa? Birrul walidain. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq, "Walihada idza arada an yarhala li talibi ilmin mathalan aw li tahsili tijaratin aw nahwi dhalik fala yarhal wa yatruk abawayhi yabkiyan alayhi bal la yakuna dhalika illa ba'da at-tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal idhn." Oleh karena itu, apabila seseorang ingin pergi menuntut ilmu atau ingin pergi berdagang, berniaga, itu yang semisal dengannya, ya, maka janganlah ia melakukan itu kecuali bagaimana? Setelah dia bermusyawarah. Mungkin kalau sekedar dekat ya minta izin, kasih tahu. Tapi kalau bepergian jauh, butuh apa? Bermusyawarah dengan mereka. Minta maaf, minta diridhoi, minta izin dan yang semisal dengannya.
Ya ikhwatal iman. Ya. Anak ulang berkali-kali dan kita ulang berkali-kali. Mungkin ini kita anggap sepele. Mungkin kita anggap ini ringan. Tapi wahwa indallahi azim. Tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr. Hadis yang sama, hadis perawi yang sama, sahabat Abdullah bin Amr, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Untuk tahu kan pahala jihad itu luar biasa. Agungnya jihad. Nabi menyebutnya wazarwatu sanamihil jihad, puncaknya agama Islam itu adalah apa? Jihad. Bahkan ikhwatal iman, setiap kita ini dituntut untuk punya keinginan apa? Berjihad. Kalau enggak kita mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan belum sempat berjihad, berperang. Ada yang pernah berperang di sini? Pak Alam, wah, lo perang Pak Alam? Jagur dengan Jawa. Oh, wah. Iya. Lihat, barang siapa yang meninggal dunia dan belum pernah berjihad, dan dia tidak pernah memiliki keinginan untuk berjihad, dia telah meninggal dunia. Apabila dia meninggal, dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Setiap mukmin itu kata lima antum harus punya ada keinginan. Keinginan apa? Berjihad. Harus ada keinginan antum untuk pergi berjihad. Kalau enggak, mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Lihat, sahabat yang mulia ini minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad, membela agama Allah. Dan ketika terjadi perang Yarmuk, sampai ke telinga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya pasukan Romawi akan menyerbu dan menyerang kota Madinah. Abu Bakar mengumumkan jihad di seantero jazirah Arab, di Hijaz, di Najd, di Yaman. Terkumpullah pasukan yang belum pernah terkumpul sebelumnya, pasukan yang sangat besar. Zaman itu luar biasa gelora jihad itu, karena mereka tahu fadilah jihad ini. Nah, ini dikejar lelaki ini, dia meminta izin ya kepada Nabi SAW untuk berjihad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahayyun walidak. Nabi SAW bertanya kepada lelaki ini, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ibumu masih hidup? Bapakmu masih hidup? Qala na'am. Iya. Keduanya masih hidup. Apa jawaban Nabi SAW? Fafihima fajahid. Pada keduanya lah engkau berjihad. Berjihad dalam berbakti kepada mereka. Lihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum.
Maka di sini jihad yang fardu kifayah itu, apabila orang tua melarang, maka tidak boleh anak itu apa? Pergi. Al-Imam As-San'ani punya pembahasan tentang masalah ini. Saya akan bacakan antum. Dalam kitabnya Subulus Salam, apa kata beliau? Beliau mengatakan zahiruhu, secara zahir, secara lahiriahnya sama. Apakah jihad itu fardu ain atau fardu kifayah? Dan baik merasa kedua orang tuanya keberatan ataukah tidak? Jumhurul ulama berpendapat diharamkan berjihad bagi seorang anak jika dilarang oleh kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, dengan syarat keduanya harus muslim. Karena berbakti kepada keduanya lah fardu ain, sementara jihad tersebut adalah fardu. Akan tetapi apabila jihad itu bersifat apa? Fardu ain, seperti jihadud difa, ketika kita diserang, ya, kemudian mau tidak mau kita harus bertempur, berjihad. Maka dalam kondisi ini lebih didahulukan jihad. Kemudian beliau mengatakan, jika ada yang mengatakan berbakti kepada orang tua adalah fardu ain, sementara juga jihad pada saat itu adalah fardu ain, dengan demikian di manakah letak harus mendahulukan jihad? Apa kata Syekh As-San'ani? Kita katakan karena jihad itu kemaslahatannya lebih umum, di mana jihad dimaksudkan untuk menjaga agama sekaligus menjaga kemaslahatan kaum muslimin, sehingga kemaslahatannya lebih bersifat umum. Nah, ini alasannya. Kalau terjadi pertentangan antara apa? Jihad fardu ain dengan berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan juga fardu ain. Tapi kalau jihad yang sifatnya fardu kifayah, ya, maka di sini yang lebih didahulukan adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baik, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Apa kata beliau? In kana laka abawan, apabila engkau memiliki kedua orang tua, fa'abligh juhdaka fi birrihima, maka totalitaslah dalam berbakti kepada keduanya. Atau bahasa yang lain, keluarkanlah segenap kemampuanmu untuk apa? Berbakti kepada kedua. Wal ihsani ilaihima, maksimalkanlah dalam berbuat baik kepada keduanya. Fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adu, karena demikian itu yang menggantikan posisi jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi musuh-musuhnya. Subhanallah. Di saat itu kita dapat posisi apa? Berjihad. Kita dapat posisi berjihad, ikhwatal iman. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Namun perlu yang kita catat, ya, berbakti itu bukan hanya sebatas menyiapkan kebutuhan materi, kirim uang rutin setiap hari, membangunkan fasilitas yang mewah, rumah, kendaraan, pembantu. Cukup? Tidak cukup.
Tidak cukup ikhwatal iman. Berbakti itu bukan hanya sekedar biaya hidup, biaya rumah sakit, biaya yang lainnya, bukan. Di antara hakikat berbakti yang sering kita lupakan, agar orang tua kita itu semangat dan tenang beribadah. Kalau belum tersentuh hidayah, doakan agar mendapatkan hidayah. Untuk berbakti kepada orang tua kita itu, ajak mereka kepada jalan kebaikan. Ajak untuk beramal saleh. Ajarkan tentang tauhid. Ajarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya kelebihan rezeki, punya kelapangan harta, biayai dan temani untuk berumrah dan berhaji. Jangan kita hanya memikirkan dunia orang tua kita saja, tapi ternyata kita melupakan apa? Akhirat mereka. Untuk ingat kisah Abu Hurairah juga. Bagaimana kegigihan Abu Hurairah mendakwahi ibunya untuk masuk ke dalam apa? Agama Islam. Kalau urusan dunia Abu Hurairah nggak perlu ditanya tentang berbakti. Antum lihat tuh bagaimana antum lihat dengar ceritanya tadi. Dia rela menyisihkan apa jatah satu biji kurmanya demi siapa? Demi ibundanya. Makanya khotal iman kita yang sebagai suami ini, ya ada yang belum jadi suami di sini? Hah? Ada yang belum katanya? Nah, iya. Oh siapa? No, taftazani nih man. Taib. Ya. Kita yang sudah jadi suami ini fatal iman. Kita punya istri, kita punya anak. Tapi kalau masih punya orang tua, jangan sampai apa? Lupa orang tua kita. Karena sibuk mengurus istri dan suami. Istri dan anak kita. Taib. Lihat. Iya. Suatu ketika Abu Hurairah nampak sedih kekuatannya. Raut wajahnya kelihatan sedang tidak bahagia. Abu Hurairah merasa sangat terpukul. Antum tahu kenapa Abu Hurairah terpukul? Ternyata ia mendengar ucapan dari lisan ibunya yang berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak sukai. Subhanallah. Sambil raut muka yang sedih, nampak terpukul berjalan sekonyong-konyong mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan agar ibunda Abu Hurairah ini mendapatkan hidayah." Di saat mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Mendengar doa yang indah ini keluar dari lisan manusia yang paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah yang semula terpukul, begitu sedih, begitu kecewa, berubah kembali merah merona dengan rasa bahagia dan ceria. Saat itu ia kembali berjalan dengan penuh rasa yakin dan optimis. Ya, memang mungkin doa kita bukan seperti doa Nabi SAW, bukan doa seperti sahabat. Tapi kita yakin Allah tidak pernah menyanyiakan doanya orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah menyanyiakan harapan orang-orang yang senantiasa berharap kepada Rabb-Nya. Apalagi dia hamba yang bertauhid, hamba yang tulus, jujur dalam panjatan-panjatan dan munajat-munajat yang persembahkan kepada Rabb-Nya. Ya, mungkin doa kita tidak sekuat doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh di zaman dahulu.
Tapi sebagai bentuk kesungguhan kita terhadap hidayah, kebaikan dari kedua orang tua kita. Kata iman, jangan pernah berhenti. Kalau antum tidak bisa berdoa dengan Rabbirhamhuma kama rabbayan shaghira. Doa itu terus diulang. Ya Allah, berikan orang tuaku hidayah. Ya Allah, wafatkan kedua orang tuaku di atas tauhid, di atas Islam. Ketika Abu Hurairah sampai di depan pintu rumahnya, karena terdengar suara langkah Abu Hurairah yang datang, ibundanya mengatakan, engkau tetap diam di depan pintu, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah diam di depan pintu. Abu Hurairah dengan khusyuk mendengar suara. Apa yang terjadi di dalam rumahnya? Ternyata suara gemercik air. Rupanya ibundanya mandi. Kemudian berpakaian rapi, lalu membuka pintu menyatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di saat itu pula Abu Hurairah kembali dengan derayan air mata bahagia. Bahagia pada puncaknya. Karena yang ia idam-idamkan, yang ia cita-citakan telah terwujud, yaitu ibundanya telah diterangi hatinya dengan cahaya iman dan cahaya Islam. Maka ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, ya. Di sini kita mengetahui di situ letak kebahagiaan seorang anak. Anak itu bahagia apabila dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya ikhwatal iman, celaka, rugi seorang anak yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi ia tidak bisa berbakti. Maka ikhwatal iman, saya sampaikan melalui kajian ini sebuah kata, tempuhlah jalan bijak. Rebut hati orang tua dengan akhlak mulia. Berbicaralah dengan sopan. Berucaplah lemah lembut. Iakan dan lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan kasar kepada kedua orang tuamu. Kalaupun ada yang tak tepat di dalam hati, yang tak elok kau dengar dari lisannya, yang sekiranya menjadikan hatimu terasa luka, buanglah dan lupakan saja. Dan berusahalah tetap selalu senyum dan sampaikanlah kata-kata yang manis. Jangan lupa, selalulah berdoa. Mintalah kepada Allah, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, limpahkanlah rahmatmu ya Allah untuk kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah lelah dan bersabar merawatku sedari kecil. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Saya kira mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi usia kita pada kesempatan ini dan seterusnya. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Yang tidak, kita skip saja. Silakan, mungkin ada yang punya pertanyaan. Izin di luar tema, Ustaz. Iya, luar tema. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, kurang lebih artinya seperti ini: sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang jadi pertanyaan dia,
hal apa saja yang paling mendasar sehingga Al-Quran ini tidak dapat ditiru? Yang paling mendasar. Taib, hal yang paling mendasar kenapa Al-Quran ini tidak bisa ditiru? Mu'jizat. Itu hal yang paling mendasar. Dia sebagai mu'jizat Nabi SAW. Bahkan mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling mendasar. Makanya Al-Quran ini turun sesuai dengan kondisi masyarakat di zaman itu. Masyarakat jahiliyah itu, di antara mereka itu ada orang-orang yang fasih, baligh. Luar biasa kehebatan mereka dalam dunia sastra itu. Tapi meskipun keahlian mereka, kecerdasan mereka dalam sastra itu, mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan Al-Quran, bahkan satu ayat pun mereka tidak akan mampu. Siapapun orang-orang yang fasih dari kalangan mereka, mereka tidak akan mampu. Hanya dikatakan, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَلَا أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Sebagaimana pembacakan terjemahannya tadi. Mereka bersatu padu, mereka tidak akan mungkin mendatangkan Al-Quran. Karena dia mu'jizat. Karena dia adalah kalam Allah. Al-Quran ini sempurna, datang dari zat yang maha sempurna. Sefasih apapun manusia ini, dia tidak akan mampu mendatangkan dengan tarakib, susunan gaya bahasa yang didatangkan Al-Quran. Tidak akan mungkin. Itu hal yang paling mendasar. Makanya kalau kita ingin pandai berbahasa Arab itu sering-sering baca Quran. Makanya dalam ilmu balaghah itu namanya iqtibas. Kita meniru gaya bahasanya apa? Al-Quran. Meniru gaya bahasanya sunnah Nabi SAW. Jelas ini? Wallahu ta'ala a'lam. Bu Ghazi. Pak Alam dulu kah? Pak Alam. Saya ini kan dari kecil sudah ditinggal sama orang tua, baru 1 bulan. Gimana cara berbakti sama orang? Subhanallah. Ya ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Ini antum dengar ini dari Pak Alam. Iya. Dia sudah ditinggal mati semenjak apa? Semenjak umur berapa? Baru 1 bulan. Ia belum mengenal sejatinya siapa orang tuanya dengan baik. Nanti kita sampai dewasa berjumpa dengan orang tua kita, ikhwatal iman. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Antum bisa memandang wajah mereka. Antum bisa melihat senyuman mereka. Wallahi senyuman orang tua itu lebih mahal daripada dunia dan sisi. Kalau kita tahu itu, menjadikan mereka tersenyum bahagia itu hal yang sangat bernilai, yang tidak bisa dibeli dengan apa-apa pada hati anak yang tahu nilai berbakti. Maka ketika ikhwatal iman, yang bisa kita lakukan ketika kita tidak pernah berjumpa dengan orang tua kita adalah apa? Sudah, doa dan doa, mintakan dia ampun. Jangan putus untuk mintakan ampun. Kita ingat hadis ketika salah satu penghuni surga yang kaget dengan kedudukannya yang tinggi di dalam surga itu. Dia mengatakan, kok bisa kedudukan saya seperti ini? Apa jawaban? Allah Azza wa Jalla, bistighfari waladika lak. Karena anakmu yang terus memohonkan ampun untukmu. Ya khawatir iman. Ya. Kita mungkin rindu kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tapi hanya yang bisa kita panjatkan doa yang tulus. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah maafkan kesalahan mereka. Allah angkat derajat mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seandainya kita memiliki harta, kita memiliki kelapangan rezeki, bangunkan bagi mereka ibadah yang disebut sedekatun jariyah,
agar pahala itu terus mengalir bagi mereka, agar terus menjadi ladang pahala bagi mereka. Maka ikhwatal iman, hanya itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak saat kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Maka yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, jangan sia-siakan kesempatan itu ikhwatal iman. Akan datang hadis yang mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Seorang bapak, orang tua itu adalah pintu surga terbaik. Kalau kau ingin masuk melalui pintu surga terbaik, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan, mungkin Abu Ghazi. Bagaimana cara kita menyikapi orang kita berbakti pada orang tua, dan bagaimana cara kita menyikapi orang tua kalau orang tua tidak mendidik kita untuk mengikuti sunnah? Tapi ketika orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk pelajari sunnah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dakwah terbaik kepada orang tua itu bukan hanya sebatas kita menyampaikan hujjah dan dalil kepada mereka, tapi dakwah terbaik itu adalah dakwah dengan akhlak yang mulia. Itu cara terbaik. Semakin kita mengaji sunnah, tunjukkan kita sebagai anak yang semakin patuh, semakin yang berbakti, semakin mencintai, semakin sopan kepada kedua orang tua. Demi Allah, ketika dia melihat perubahan itu pada diri kita, disitulah orang tua kita akan yakin bahwasanya apa yang dipelajari oleh sang anak itu adalah suatu kebenaran. Tapi ternyata ketika kita rajin mengaji, rajin menuntut ilmu, namun ternyata sikap kita semakin kasar, kita semakin frontal kepada kedua orang tua kita. Di situ orang tua kita yakin bahwasanya apa yang kita pelajari itu salah. Maka satu-satunya bukti yang paling nyata untuk mendakwahkan kepada orang tua kita ini adalah kata iman, dakwah bil hal. Tunjukkan sikap akhlak yang mulia kepada mereka. Semakin kita menuntut ilmu, kita semakin berbakti kepada mereka, semakin sopan gaya bahasa kita kepada mereka. Ya, di samping doa yang terus terpanjatkan, doa yang tidak disertai dengan rasa putus asa, itu yang kita butuhkan ikhwatal iman. Doa yang tanpa disertai rasa putus asa, karena banyak orang berdoa namun doanya diiringi dengan rasa putus asa. Tapi doa yang kita butuhkan adalah doa tanpa rasa putus asa. Setahun 2 tahun orang tua kita belum tersentuh hidayah, siapa tahu di akhir hayatnya, ya. Bahkan ada ikhwan kita, saya ceritakan antum ikhwatalnya, dia tinggal di lingkungan yang mungkin dakwah sunnah, bisa dikatakan mungkin 1-2 orang yang bisa. Tapi subhanallah, ikhwan kita ini rajin mendoakan orang tua. Ini ada hubungan keluarga dengan saya. Dia anak ini dulu kuliah di Mataram. Kan dia dakwahi orang tuanya sebagai orang berpendidikan, didakwahin dengan buku. Dan ketika tidur hampir mau dicukur jenggotnya. Berbagai macam cara dia menghalangi anaknya dari dakwah sunnah. Ketika anaknya ingin pergi tarawih ke masjid, ya dia suruh anaknya antar ke masjid agar dia tidak bisa tarawih secara sunnah. Anak ini tidak pernah putus asa, yang saya panjatkan adalah doa dan doa. Yang mendapatkan hidayah itu ibundanya. Meskipun belum sepenuh, tapi dia mengakui dakwah ini dakwah yang hak. Dia langsung berbicara kepada saya pribadi. Dia bilang dipanggil saya. Karena kita kalau di kampung itu kan sudah haji itu dipanggil Tuan. Tuan katanya. Saya tak tahu tiang si ajaran pelungguh ini kenapa. Hanya tahu itu lagu keluarga anda. Anda tahu bagaimana keluarga kami. Jadi dia pernah putus asa mendoakan itu ya kata. Nah itu yang kita butuhkan, dakwah tanpa apa?
Wallahu taala ala wa alam. Kita kira demikian fataliman kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.